Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya ingin melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang cerita kerajaan yang ada di Tanah Pasir. Nah, pada video pertama saya sudah menceritakan tentang asal mula buku Petong dengan buku versi yang terbit pada tahun 2000. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita lagi tentang kerajaan Sadurnas dengan menggunakan buku versi yang lain, yaitu buku yang terbit pada tahun 1982. Buku ini adalah buku karangan dari Bapak A.S. Asegaf yang diterbitkan pada tahun 1982 dan disetujui oleh Bapak Bupati yang menjabat pada saat itu, yaitu Bapak Dr. Andes Madarani Abbas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih asal mula atau awalnya bisa terbentuk kerajaan yang namanya Kerajaan Sadurnas. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Pada permulaan abad ke-18 di Kerajaan Kuripan Dendaha tinggallah seorang raja yang bernama Raja Sukarama. Raja tersebut terkenal kejam dan zolim. Selain itu, raja itu juga terkenal dengan kegemarannya berburu wanita cantik yang tidak ada tolak bandingannya. Raja Sukarama sebelum menjadi seorang raja, karena hasratnya kepada kakak iparnya yaitu Ratu Permaisuri, ibu Pangeran Samudra, yang kemudian bernama Sultan Suryansah, Sukarama sampai hati menyuruh membunuh kakak kandungnya sendiri untuk bisa mendapatkan kakak iparnya. Kakak kandung dari Raja Sukarama bernama Sang Sakar Sungsa, yaitu raja pada Kuripan Dendaha pada saat itu. Karena kekejaman Raja Sukarama, banyak orang-orang yang memiliki istri cantik dan anak gadis yang cantik memilih untuk pergi dari kerajaan tersebut karena takut anak dan istri mereka direbut paksa oleh Raja Sukarama. Pada suatu hari, Raja Sukarama pergi keluar dari istananya bersama dengan sepupunya yang bernama Raja Mangkubumi. Dia pergi berjalan-jalan hingga akhirnya dia sampai ke sebuah tepian sungai, dan pada saat itu ia melihat ada seorang wanita cantik yang sedang mandi di tepian sungai. Kemudian ia mengatakan kepada sepupunya agar mereka bersembunyi di deretan bambu yang ada di pinggir sungai tersebut. Pada saat gadis cantik itu naik ke tepian, maka ia sangat terkejut karena ia dikagetkan dengan kedatangan Raja Sukarama dan sepupunya, yaitu Raja Mangkubumi. Nah, gadis cantik tersebut sangat kaget dan sangat terkejut, apalagi setelah ia mengetahui kalau orang yang datang mencegatnya adalah Raja Sukarama yang sudah menjadi buah bibir oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Karena takut, gadis tersebut berteriak ketakutan. Anak gadis yang berteriak tersebut ternyata adalah anak Arya Manau, yaitu bekas panglima perang yang bekerja pada kerajaan Kuripan Dendaha, yang bernama Sri Sukmadewi. Arya Manau yang mendengar teriakan anak gadisnya, ia bergegas lari dan membawa golok yang terhunus di tangannya. Ia pergi ke tepian sungai menyusul anaknya bersama dengan saudara kandungnya, yaitu Geruntung Manau. Perkelahian 2 lawan 2 tidak terhindarkan, yaitu perkelahian antara Raja Sukarama bersama dengan sepupunya yaitu Raja Mangkubumi melawan Arya Manau dan Geruntung Manau. Perkelahian itu sangat sengit karena keduanya sama-sama jago dan sama-sama kebal senjata. Akhirnya Geruntung Manau memiliki ide untuk memacung sebuah bambu ke tubuh salah satu dari lawannya tersebut. Dan akhirnya ia memacung sebatang bambu itu ke tubuh saudara sepupu dari Raja Sukarama, yaitu Raja Mangkubumi. Akhirnya pada saat itu Raja Mangkubumi tewas akibat tusukan dari bambu tersebut. Melihat kejadian, Pangeran Mangkubumi yang telah jatuh tersungkur dan berlumuran darah
Maka Raja Sukarama segera meninggalkan mayat dari saudara sepupunya yang setia itu, dan dia memutuskan untuk kembali ke kerajaan Kuripan dan Daha. Segera setelah selesai perkelahian itu, Arya Manau mengadakan musyawarah dengan penduduk yang ada di desanya. Dia mengatakan apa yang telah terjadi adalah peristiwa yang tidak disengaja, dan semua peristiwa itu di luar dari kendali Arya Manau. Walaupun demikian, Raja Sukarama pasti akan datang kembali dan tidak akan hanya membunuh Arya Manau saja, tapi ia yakin kalau Raja Sukarama akan datang dan membunuh semua warga yang ada di kampungnya. Karena itu, kata Arya Manau, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri adalah pergi dari perkampungan tersebut. Nah, setelah mufakat, maka diambillah keputusan kalau mereka akan segera pergi meninggalkan perkampungan itu malam itu juga. Arya Manau dan Geruntung Manau serta semua penduduk yang ada di kampungnya akhirnya pergi meninggalkan Raja Kuripan dan Daha, dan masing-masing mengangkut hak milik mereka yang kira-kira bisa dibawa pergi untuk mengungsi. Kemudian tepat apa yang diperkirakan oleh Arya Manau, keesokan harinya Raja Sukarama datang bersama dengan para gerombolannya untuk menyerang desa mereka. Alangkah terkejut dan kecewanya Raja Sukarama karena mendapati kalau daerah yang akan diserangnya sudah kosong dan tidak ada satupun penghuni yang tinggal di sana. Setelah rombongan mengungsi dari kerajaan Kuripan dan Daha yang dipimpin oleh dua bersaudara, yaitu Arya Manau dan Geruntung Manau, beberapa hari berjalan menyusuri hutan, akhirnya mereka menemukan sebuah sungai yang mengalir dari arah utara. Maka rombongan tersebut akhirnya tiba di sebuah sungai yang sedang banjir besar menuju ke arah timur. Karena terhalang oleh sungai yang sedang banjir besar, maka rombongan pengungsi tersebut memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Nah, tepian sungai itu adalah kepala Sungai Kandilo dan cabang kirinya bernama Sungai Samu. Sementara rombongan itu beristirahat, timbullah pemikiran di kalangan mereka untuk bertahan di tempat itu. Oleh karena pendapat tempat itu sangat bisa untuk dipakai untuk menanam padi, dan tanah yang ada di situ memungkinkan untuk mereka membuat sebuah ladang. Dengan adanya maksud di antara mereka agar rombongan itu bertahan di tempat mereka sedang beristirahat itu, maka diadakanlah permusyawarahan lagi di antara mereka. Kemudian setelah diadakan musyawarah, mereka memutuskan untuk mengecek tanah yang ada di situ. Mereka mengecek apakah tanah tersebut merupakan tanah yang subur dan memungkinkan untuk menjadi pemukiman untuk mereka tinggali. Kemudian mereka mengecek selama berkali-kali untuk memastikan kesuburan tanah tersebut, dan pada akhirnya diambillah kesepakatan oleh semua rombongan untuk bertahan di tempat itu. Oleh karena mengingat Raja Sukarama pasti bisa menemukan keberadaan mereka, maka perkampungan mereka dipagar keliling dengan susunan batu. Nah, susunan batu ini dibangun cukup tinggi sehingga tempat tersebut dinamai dengan nama Libur Dinding. Nah, setelah rombongan pengungsi dari Kuripan dan Daha ini tadi menetap di Libur Dinding, ternyata hasil padi yang diperoleh mereka itu berlimpah ruah dan melebihi dari kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan akhirnya Arya Manau dan Geruntung Manau mengadakan perjalanan menembus hutan belantara untuk meninjau keadaan. Dalam perjalanan kedua bersaudara ini, ia banyak bertemu dengan orang-orang Dayak yang tinggal di dalam hutan. Orang-orang Dayak itu hidup berkelompok dengan nama Oloot Olodanum dan Oloot Olonganju, yang hidup dalam keadaan sederhana sekali. Karena dalam perjalanan meninjau itu tadi, Arya Manau yang berambut putih, berjenggot putih, senantiasa berkendaraan kerbau, maka suku Dayak menamakan beliau dengan nama Kakak Uko, yang artinya adalah kakek kerbau, atau maksudnya adalah
kakek yang selalu mengendarai kerbau. Sedangkan Geruntung Manau diberi julukan oleh suku Dayak Temenggung Taukeu, yang artinya adalah orang yang bijak yang tiba-tiba ada. Setelah rombongan pengungsi dari Kuripan dan Daha tinggal di daerah Libur Dinding selama 3 tahun dan selama 3 kali panen padi yang sangat subur, akhirnya timbullah pemikiran dari Arya Manau dan Geruntung Manau untuk mendirikan kerajaan sendiri. Demikianlah pada waktu yang ditentukan, maka diadakan upacara penobatan oleh Arya Manau dan Geruntung Manau untuk putri tunggal dari Arya Manau dan diangkat menjadi seorang ratu atau raja perempuan. Dan kerajaan tersebut dinamakan dengan Kerajaan Sadu Rengas, yang mengandung arti adalah kerajaan inti kekuatan. Dalam penobatan Ratu Sadu Rengas itu, semua kelompok yang pernah ditemui oleh Arya Manau dan Geruntung Manau diundang untuk menyaksikannya. Nah, peristiwa pembentukan Kerajaan Sadu Rengas terjadi pada tahun 921 Hijriah atau bertepatan dengan 1516 Miladiah. Pada upacara penobatan Ratu Sadu Rengas diumumkan oleh Geruntung Manau alias Temenggung Taukeu tadi bahwa Ratu Sadu Rengas yang telah dinobatkan itu adalah penjelmaan dari Dewi Sri melalui seluas bambu yang berisikan sebuah telur. Nah, telur tersebut oleh Ita Ukop atau istri dari kakak Ukop ditaruh di atas melaweng dan didiamkan selama 40 hari 40 malam. Maka setelah waktu 40 hari 40 malam, akhirnya telur yang ditaruh di atas melaweng tersebut menetas dan mengeluarkan seorang bayi perempuan. Atas dasar dari pengumuman dari Geruntung Manau alias Temenggung Taukeu, itulah Ratu Satu Kerajaan Sadu Rengas, dikenal dengan rakyatnya bernama Putri di Dalam Petok.